Saya akan teruskan soal anugerah ini. Ini topik yang menarik sekali. Tapi kalau sudah menimbulkan keributan di mesbah keluarga, artinya saya sudah 60% berhasil. Ya, kalau masih membuat Anda tenang dan santai, mungkin baru 10% masuknya. Kalau sudah menimbulkan pertanyaan dan keributan, menurut saya 60% sudah bisa masuk. Artinya ada sesuatu unsur yang mengcounter cara berpikir lama kita sehingga Anda semua resah. Saya tahu ada beberapa pendapat soal ini. Yang pertama, ada orang-orang berkata, iya betul, betul sekali, iya betul, saya mau lebih lagi. Amin, langsung tanpa tanya apa-apa, benar. Yang kedua, ada orang yang begini. Ya itu ketoknya benar ya, rasanya benar, kesaksiannya juga begitu. Tapi piye? Tadi ini sebagian besar itu piye-nya masih belum terjawab, saudara ya. Inginnya ada instruksinya 1, 2, 3, 4 dengan jelas, lalu kemudian kita bisa aplikasikan dengan sesimpel mungkin. Yang ketiga, bilang begini, ya bohong itu orang sebetulnya. Mana bisa kayak begitu terjadi? Gak mungkin kayak begitu terjadi. Jadi ada reaksi yang bermacam-macam, tapi saya berdoa supaya paling tidak reaksinya adalah kita ingin kenal Tuhan lebih lagi. Amen, saudara. Dalam 2 hari ini di kantor juga diskusinya sama. Piye pertanyaannya? Kemarin dengan Yusuf kita bicara panjang lebar. Tadi pagi sambil makan nasi goreng ya Yusuf ya, kita ngomong lagi soal yang sama. Dan belum tuntas rupanya. Saya tahu tidak satu malam bisa diubah. Tapi paling tidak kalau kita bisa mengerti dan makin kenal kebenaran itu. Yesus berkata, you shall know the truth and the truth shall make you free. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Amen saudara. Nah sekarang saya mau berikan beberapa ayat untuk memberikan ketegasan kepada kita apa yang perlu buat kita pada hari ini. Nah sekarang yang pertama mari buka dulu dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Kita berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kalau Anda mau kenal kebenaran, caranya Petrus ngajarin begini. Kalau engkau terima firman, itu perhatikan betul akan firman itu sampai firman itu bersinar di dalam hati. Jadi kalau asal baca Alkitab, Anda tidak akan mengalami seperti yang Petrus anjurkan. Tapi Alkitab mengajarkan bagus sekali. Kalau Anda baca firman Tuhan, disampaikan para nabi, diberikan kepada kita, sekian banyak buku diberikan kepada kita, Anda pelajari firman, Anda memperhatikannya, begitu rupa Anda perhatikan, sampai firman itu satu kali bersinar di dalam hati. Nanti kalau itu bersinar dalam hati, tiba-tiba kau berkata, oh begitu. Walaupun belum tentu jelaskan ke orang itu bisa. Nah saya sedang berjuang keras sebetulnya menjelaskan kepada saudara ini soal hidup di dalam anugerah. Karena ini penting sih. Nanti nyangkut akan gaya hidup, nyangkut seluruhnya aspek kehidupan kita. Oke? Saya akan mencoba, I will try my best lah gitu ya. Saya akan usahakan terbaik yang saya bisa dengan anugerah Roh Kudus, pertolongan Tuhan untuk jelaskan masalah hidup dalam anugerah ini. Dan saya tahu tidak mungkin satu malam bisa mengubah semua. Paling tidak begini saudara, ada 2 prosesnya. Perubahan yang pertama adalah dalam cara berpikir kita. Tapi cara berpikir yang berubah belum tentu Anda hidup di dalamnya loh. Ya. Minimal kalau cara berpikirnya berubah, tindakan kita berikutnya tidak gegabah. Kita akan ikuti kemana roh Tuhan bawa kita. Nah begitu cara berpikir kita mulai berubah, saya berdoa nanti cara hidup kita berubah. Nah untuk membuat cara berpikir berubah, biarkan firman Tuhan ini engkau perhatikan sampai bersinar dalam hati. Nanti begitu itu jadi enlightenment, jadi terang, menerangi akan kehidupan kita. Kita berkata, oh kayak begitu. Ngerti aku kalau begitu. Contoh begini, saya sudah berkali-kali saya ceritakan kepada saudara. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, terus terang orang tua saya nggak setuju. Karena mereka punya konsep, orang tua saya punya konsep begini.
kamu jadi pendeta, ini termasuk golongan orang pinggiran, orang tidak punya duit, gitu ya. Nanti hidupmu diatur majelis gereja, gajimu ditentukan. Nah, majelis kalau ngerapat seenaknya, katanya dari pengalamannya begitu. Tentukan gaji itu pokoknya dibuat dipepet mau sampai kamu nanti hidupmu repot, susah. Lebih baik layanilah Tuhan sambil kerja. Jadi istilahnya bisa khotbah, dapurnya ngepul. Apik enggak saudara? Kelihatannya apik, tapi itu enggak rohani sebetulnya. Itu sama berkata begini, Tuhan, aku mau melayani Engkau, tapi karena Engkau itu juga miskin, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa memberkati aku harus usaha sendiri supaya aku bisa melayani Engkau, Allah yang tidak bisa mencukupi aku. Sama dengan begitu. Sehingga dalam pertumbuhan saya dalam Tuhan, ini anak-anak ini mencoba sebetulnya minggu malam tuh mau coba membuat cerita hidup saya, saudara. Saya baru lihat videonya, karepe begitu. Tapi saya bilang, saya tidak sekurang ajar. Itulah dengan Tuhan ngokonya terlalu itu Hasto. Saya nggak terlalu berani seperti itu. Entah kalau Hasto, saya nggak tahu. Tapi itu mencoba lah. Mereka datang ke tempat saya kecil dulu. Samuel dijadikan. Kecil saya kurus, saudara. Tidak, anak saya lebih makmur dari saya dulu. Kecil saya kurus sekali. Oke lah, oke. Terus yang jadi siapa lagi? Budi ya. Anaknya mana Budi? Gak datang. Beritahu ya, kalau gak jadi pendeta gede ini awasin. Oke, saya terusin. Jadi konsep berpikir saya begini sebetulnya. Kalau aku ngerti yang namanya iman, hidupku akan berbeda. Jadi akhirnya kemana-mana saya tanya, iman itu apa? Nah, Anda masih ingat yang saya ceritakan? Saya tanya pada setiap pendeta yang saya kenal baik terutama, saya tanya, Pak, iman itu apa? Saya pengen ngerti, sebab saya ngerti begini. Kalau aku ngerti iman itu kayak apa, formulanya seperti apa, rasanya beriman itu piye, dapatnya iman itu gimana, kan iman itu bisa mindahin gunung. Iman itu kan tidak mungkin gagal, iman kok. Ya kan? Nah, saya diajari orang pokoknya beriman. Lah iman itu piye? Saya waktu itu masih begitu muda dalam Tuhan, tapi saya berkata, kalau aku ngerti yang namanya iman, mesti cara hidupku, ministriku berbeda semua. Kalau aku tidak bisa menemukan yang ini, ya nggak ada gunanya. Pasti seperti orang tua saya bilang, kamu akan susah hidup saya. Jadi saya tanya hamba-hamba Tuhan. Dan selalu mereka jawabnya, Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar begini. Saya bilang, Pak, aku sudah ngerti. Itu kan rumusannya. Nah sekarang rasanya beriman itu piye? Ya percaya. Ya mantap. Lah mantap dengan mantap ini. Bukan Pak mantap saudara. Ini mantap ini. Piye rasanya? Akhirnya selama-lama saya bilang, sudah gini aja saya berkata, mari kita bicara konkret, saya berkata. Saya hari ini nggak punya sepeda motor, Pak, nggak punya brompit. Teman-teman saya SMA sudah naik sepeda motor, saya naik sepeda ini, saya bilang. Sekarang saya mau tanya, Pak, bagaimana saya bisa punya iman sehingga kalau saya berdoa minta sepeda motor bisa dapat? Tahu jawabannya apa? Saya sendiri nggak punya sepeda motor kok suruh ngajari kamu. Waduh, saudara. Nah di situ saya belajar. Wah, lah kalau gitu gimana ini? Lama-lama saya ngerti, kalau kita melayani Tuhan, nggak ngerti soal iman, ngajar apa di gereja? Kalau hidup kita nggak bisa jadikan bukti yang kita ajarkan itu ada manfaatnya, baik nanti di surga maupun di bumi ini, lalu ngapain kita ngajar apa? Lama-kelamaan saya bahkan tadi pagi saya ngomong begini, saya nyimpulkan begini sama Pak Ardian, sama Christian, saya bilang begini. Gini ya, kalau kita ini hamba Tuhan itu ada keuntungannya. Kalau kita ngajar firman ada keuntungannya. Ketua MK dengerin baik-baik. Anda pemimpin itu ada keuntungannya. Kalau saudara itu hidupnya sesuai firman, ya kan? Lalu Anda mengajar, Tuhan itu punya kepentingan. Apa kepentingannya? Menjadikan saudara itu pajangan etalasenya Allah. Ya nggak mesti, gitu tidak. Tapi pada umumnya begitu. Kan kalau orang punya toko, yang dipajang itu kan produk terbaik toh. Ini loh yang kami jual seperti ini. Jadi kalau Anda ini sebagai pemimpin, ya kan, saudara itu ngajar kepada anak buah Anda itu tentang firman kebenaran, saudara betul-betul jalani firman, saya beritahu, hidupmu tuh rileks banget saudara. Kenapa? Tuhan punya kepentingan belani saudara jadi etalase tokonya Tuhan. Sehingga orang lihat Anda itu, wah menarik yang ini. Kalau ngelihat lemes, matanya kayak orang ngantuk terus kedip-kedip, urepe susah,
perutnya bunyi kriuk-kriuk karena terpaksa kelaparan. Orang berkata, oh hidup dalam roh kayak begini, ora usah nek ngono carane. Betul nggak, saudara? Allah punya kepentingan. Kalau Anda perhatikan seluruh tokoh Alkitab, lihat mereka selalu di masyarakat, itu orang-orang yang menonjol. Yang mau tidak mau sekitarnya akan menoleh kepada yang bersangkutan. Itu sebetulnya etalase pajangannya Tuhan. Nah kalau Allah gak bisa membuktikan yang dia berikan dalam firman ini mengubah kehidupan kita, lalu membuat kita beda dengan dunia, apakah mungkin orang sekitar kita berkata, aku mau ikut yang seperti itu? Nah saya tidak berkata hanya materi loh saudara, ini kehidupan itu kompleks sekali ya. Materi hanya satu di antaranya. Tapi saya berkata, mesti dalam kehidupan kita ada satu aspek tertentu. Bahkan mungkin beberapa aspek yang kalau orang perhatikan, orang berkata, ini beda sekali ini. Kenapa bisa begini? Lalu orang akan melihat dan akibatnya akan membuat kita mencari Tuhan. Alan SQ pernah berkata, kenapa Allah memberikan kepada kita sign and wonders? Tanda dan keajaiban-keajaiban. Dan dia mengajarkan bagus sekali. Kalau orang lihat wonders, keajaiban Tuhan, orang lihat keajaibannya, di dalam keajaibannya, dia akan lihat tanda, signs. Kemana arah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah saya perhatikan, kalau kita bisa pegang firman ini, sampai itu bersinar dari terang dalam batin kita, lalu Anda hidup di dalamnya, Yakobus berkata, itu hukum yang sempurna, Anda hidup di dalamnya, engkau akan berbahagia dengan semua yang engkau kerjakan. Nah pada waktu kau melihat, kau berbuat seperti itu, orang sekitarmu akan melihat ada sesuatu yang berbeda pada orang itu. Apa yang membuat dia berbeda? Lalu orang pengen ngerti sebetulnya. Di mana rahasianya? Detik itulah Anda bisa menunjukkan kepada mereka kehidupan yang Tuhan sendiri mau dalam hidup kita. Tapi kalau Anda pemimpin, kita pemimpin hamba Tuhan, hidupnya sengsara, susah sekali, rekoso, penuh kepahitan, kegetiran. Lalu kita mengajar, saya mau tanya, mau dibawa kemana? Kecuali kita hanya berfungsi sebagai calo, betul nggak? Solo. Biasanya penuh tarik, biasanya berangkat, calonnya dapat tepek, saudara, dari sopirnya. Dia teriak lagi, Jakarta. Loh kok pelin-pelan, terus Jakarta, sakepane sing paling gampang katanya. Itu calo, terboyo banyak saudara. Nah tentu Tuhan tidak mau kita seperti calo, amen. Jadi karena itu kita perhatikan betul apa yang Alkitab ini ajarkan, Anda hidupi, nanti dengan sendirinya saudara jadi pajangan, etalasenya Tuhan. Menarik loh. Nah kalau Anda jadi apa itu capstock atau apa ya, boneka-bonekaan itu, kan nggak perlu Anda susah payah tuh. Tiba-tiba kalau Anda jadi capstock lagi, dasimu Gianni Versace. Entuk sekondi, wah kayak aku ngadek tok ngene kok. Lah karena aku pajangan, aku ngadek tok kayak Werkudara gini, selesai dipajang gitu. Jasmu kasih apa gitu ya, kasih cincin, kasih apa, pajangan kok. Pajangan. Dan itu dijaga satpam. Jangan sampai hilang, dirampok bisa, itu tenanan saudara. Itu dipajang betul. Yang terbaik yang dia tawarkan. Bukan kaos gombal, gembel gitu dipajang, mana orang mau beli. Yang terbaik, yang paling menarik buat orang, ditaruh di situ. Orang semua, etalase itu kan membuat orang noleh saudara. Begitu orang noleh, tertarik, masuk toko, dompetnya keluar, ambrol, beli semua kan barangnya. Itu kan tujuan etalase. Saya yakin kalau kita ini bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan, di dunia ini kita akan jadi etalasenya Allah. Di mana Allah berkata kepada dunia, inilah produk orang-orang yang cinta kepadaku. Sekali lagi, tidak hanya soal materi saya berkata. Itu hanya satu bagian dari begitu banyak aspek dalam kehidupan kita. Oke? Saya harap ini membuat Anda makin tertarik untuk melihat firman Tuhan ini lebih benar-benar. Ini bukan omong kosong, saudara. Ini bukan kegiatan keagamaan, tapi ini realita. Mari kita belajar realnya seperti apa, bentuknya apa, konkretnya gimana, prakteknya apa, semua ini ada. Ini seperti buku, handbook, untuk Anda gunakan komputer. Ya kan? Barangnya di depan saudara, komplit semua, ini handbooknya. Baca, kamu akan bisa mengoperasikan komputermu ini. Nah kalau kita bisa ngerti firman itu seperti itu,
hidup kita ketika melihat firman akan berbeda. Jadi, mari kita perhatikan firman, kata Petrus, sampai itu bersinar di dalam hatimu. Begitu itu bersinar keluar, that's it, Anda kerjakan, hidup Anda akan berbeda. Oke? Sekarang kita teruskan lagi, hidup dalam anugerah itu. Saya tahu ini mungkin tidak satu malam ini bisa selesai, tapi saya berikan tambahan satu lagi supaya membuat paling tidak kita mengerti apa yang sebetulnya Tuhan inginkan. Nah, sekarang mari kita lihat dulu dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Minggu lalu saya tanya, apa yang Yusuf kerjakan sehingga mimpinya itu jadi kenyataan atau tergenapi? Semua sebagian besar setahu saya menjawab. Begitu Anda menjawab, saya berkata itu kesalahan karena dari pertanyaan yang salah. Nah, sekarang kita lihat bukti firman-Nya. Mazmur 105, perhatikan pada ayat yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi kan tergantung Tuhan ini. Ya kan? Bukan tergantung perbuatannya Yusuf kan? Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Lihat, dia tidak ada sangkut paut sama sekali dengan penggenapan yang Tuhan beri. Saya mau ulang lagi, ini prinsipnya. Bukan apa yang Yusuf lakukan, tapi apa yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Itu prinsipnya. Jadi apa yang bisa dihasilkan, apa yang kita bisa kerjakan untuk bisa mendapatkan yang Tuhan janjikan, kecuali mengizinkan Allah itu mengerjakan kehidupan kita. Bukan apa yang aku bisa lakukan, nggak ada sebetulnya. Kecuali mengizinkan Tuhan mengerjakan, menggarap kehidupan kita. Nah, tadi pagi Pak Ardian kutip ayat bagus sekali. Saya pikir saya bacakan buat saudara. Roma pasal 9. Roma pasal 9. Perhatikan pada ayat yang ke-9. Saya baca buat saudara sampai dengan ayat yang ke-16. Roma 9. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jadi pasti adilnya, ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Kemurahan hati Allah. Berarti segala sesuatu tergantung gini. Kalau kita menyenangkan hatinya, selesai masalahnya. Ngerti nggak saudara? Jadi tergantung kemurahan hatinya. Nah, kemurahannya nggak ngawur, dia adil. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah dia melihat hati. Nah, hati seperti apa? Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Coba kalau lebih yakin lagi ya, buka Yesaya pasal yang ke-66. Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal 66. Lihat mulai ayat yang pertama. Yesaya pasal 66 ayat yang pertama.
Yesaya 66 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini ada orang-orang yang pengen memberikan sesuatu kepada Allah. Tuhan ngomong gini, lu mau kasih gua itu apa? Terus dia berkata begini, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya yang terjadi, demikianlah firman Tuhan. Dia berkata begini, kamu manusia, mau kerja buat aku, mau memberi sesuatu kepadaku, kamu beri aku apa? Semua ini aku kerjakan di tanganku yang garap semua. Dia berkata. Jadi kalau kamu memberikan sesuatu, Tuhan berkata, sebetulnya dari hasil tanganmu, aku gak butuh. Gak ada gunanya buat aku, seluruhnya ini buatan tanganku sendiri. Oke? Terus dia ngomong begini. Ini lucunya saudara. Ayat berikutnya, sepertinya gak ada hubungan, tapi hubungannya sangat dekat sekali. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Bukan kepada orang yang mau memberikan, membangun sesuatu. Bukan. Dia berkata, tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangat. Dan yang gentar kepada firmanku. Tertindas dan patah semangat dalam bahasa Inggrisnya poor and contrite spirit. Yang rohnya itu hancur. Yang rohnya itu haus akan Allah. Yang rohnya itu nurut dengan Tuhan. Yang begini aku pandang. Yang gentar kepada firmanku. Jadi dengan kata lain dia mau ngomong gini. Kamu gak usah lah. Coba-coba tawarkan sesuatu kepadaku dengan hasil tanganmu. Dia berkata aku kerjakan semua dengan tanganku sendiri. Tapi ini yang aku suka. Kalau ada orang yang remuk dalamnya. Hancur. Rohnya itu gampang lembut di hadapanku. Dan poor artinya miskin merindukan aku. Rindu akan aku. Dan gentar dengan firmanku. Kalau kamu kayak begitu. Dia berkata. Aku memandang kepadamu. Jadi bukan hasil kerja kita. Nah kebanyakan orang begini. Aku mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Memberikan sesuatu. Gak enak lah. Gak melayani Tuhan. Tuhan berkata aku gak butuh itu. Aku butuh hatimu itu. Jadi sebetulnya saudara. Kalau hidup kita setiap hari. Mau dibentuk Tuhan. Dikerjakan oleh Allah. Memiliki hati yang lembut. Yang gampang bertobat. Gampang berbalik ke dia. Menyerah kepadanya. Rindu akan Tuhan. Gentar akan firman Allah. Anda kerjakan cara hidup seperti itu saja, tiba-tiba engkau akan tahu engkau memperkenan hati Allah. Waktu engkau memperkenan hati Allah, tiba-tiba Anda punya keinginan tertentu, Anda tinggal keluar dari hati, Tuhan kalau boleh, dia bilang ya. Begitu aja. Daripada kita ngotot, Tuhan aku mau ini. Orang tua kalau anaknya begitu, Mama pokoknya aku mau ini, Mama tidak mau. Jewer malah saudara, ngerti? Tapi kalau kita itu menyukakan hati Tuhan, karena Allah itu lihat hati kita. Makanya saya tanya, apa yang Daud lakukan sehingga dia diurapi Allah lewat Samuel? Nothing. Ngapain dia angon dombanya orang tuanya? Tapi Allah lihat di hati, makanya Tuhan ngomong kepada Samuel, manusia lihat apa yang dipandang oleh mata, aku melihat hati. Dari semuanya ini yang berkenan Daud itu bukan perbuatannya, tapi hatinya. Gampang bertobat, lembut hatinya, cari Tuhan, gentar firman-Nya. Itu semua sikap hati saudara. Nah kalau itu mau dikerjakan Tuhan, kalau tiba-tiba semua wish keinginan kita itu, tiba-tiba dia berkata, ya dengan gampang. Simpel kan? Nah yang berat begini sebetulnya. Kalau saudara sudah kena problem, ya kan? Dan ada batas waktunya itu yang membuat repot kacau balau di situ. Itu yang pia-pia karena kecepit saudara. Nah itu yang Anda harus perhatikan. Yaitu utang. Sebulan lagi harus dibayar 50 juta. Nah piye, anugerah piye. Atau nabrak-nabrak boleh utangan cari modal atau apa. Nah itu yang berat. Makanya saya berkata begini. Berbahagialah Anda. Begitu Anda masih sekolah, Anda masih kecil, masih remaja, kenal Tuhan. Tapi lebih berbahagia. Begitu engkau lahir baru, engkau bertobat penuh Roh Kudus. Yang engkau harus perhatikan adalah belajar apa? Nyangkal daging total saudara. Itulah yang membuat Tuhan itu berkenan. Karena Galatia berkata tegas sekali. Daging dan roh bertolak belakang, bertentangan habis. Nah kalau kita bisa menyukakan Tuhan, caranya apa? Ikuti kehendak roh. Kehendak roh selalu membuat pertentangan dengan kemauan daging kita.
Kalau kita belajar itu, Anda belajar bagus sekali. Nah, teman-teman yang berjemaat sudah cukup lama, Anda mungkin masih ingat, 92 akhir kita ngalami lawatan Roh Kudus di gereja ini. Dan Tuhan bicara dengan saya jelas sekali, aku akan terus lawat gereja ini, aku akan berkati, buat kalian berkembang. Tapi syaratnya, dia ngomong sama saya begini, kamu harus ngajar seperti yang aku mau kamu ajarkan. Jangan khotbah maumu sendiri. Daging berkata pada waktu itu, enakan khotbah soal urapan, soal hadirat Allah, karena pada waktu itu lagi baru-barunya. Jadi kalau orang diajari yang lagi baru-barunya urapan gitu, orang seneng kan, wah so pencilaan, kayak gitu kan, seneng sekali saudara. Daging berkata begitu. Dan Tuhan berkata begini pada saya, jangan khotbah apa yang tidak aku suruh kepadamu. Dan kalau Anda masih ingat, sepanjang tahun 93, saya tidak boleh keluar kota, tidak boleh khotbah di tempat lain. Dan pada waktu seluruh khotbah saya hampir 100%, saya ngomong salib, daging, salib, daging, salib, daging. Beberapa Anda mungkin berkata, khotbah kok ini tok di sini. Tapi Anda kalau bisa tangkap yang itu, hari ini sudah jadi mestinya. Tapi saya tahu itu bukan hal yang simpel juga. Setahun penuh. Kalau Anda masih ingat, saya hanya ngajar terutama soal nyangka daging, mikrosalib setiap hari. Dan itu sebetulnya adalah areal untuk kita bisa memperkenan Tuhan dalam hidup kita. Ngerti saudara? Nah kalau itu Anda bisa berkenan di hadapan Allah dalam soal itu, begitu gampang nanti semua urusan tiap hari-hari itu, dia berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa? Ya tempat di mana Allah bertahta sebagai raja. Raja artinya kalau kita yang ngomong ngomong Anda langgar, itu perkataannya hukum. Artinya Anda harus tunduk total di bawah otoritas si raja itu. Betul kan? Hidup dalam ketaatan. Kalau itu Anda kerjakan di proses Allah dalam kehidupanmu, nanti tiba-tiba engkau punya wish, punya keinginan, tiba-tiba semuanya selesai dengan sendiri. Simpel kan? Sudah mulai ngerti saudara? Ya, piye Pak, tapi itu angel. Oke, saya tidak akan tidak akan membuat jadi rumit, tapi saya akan berdoa supaya Anda dengan simple bisa mengerti. Oke? Roma tadi berkata jelas, bukan karena perbuatan kita, tapi mutlak oleh karena semua, karena pilihan Tuhan, karena kasih karunia. Nah, sekarang saya mau jelaskan beberapa dasar lagi untuk malam hari ini. Oke, Anda perhatikan baik-baik, saya harap ini bisa menolong saudara memberikan gambaran lebih jelas lagi. Dalam hidup kita, saya gambarkan begini ya, supaya lebih jelas. Kemarin saya gambarkan pada saudara Yusuf ini. Ada dua macam arus atau aliran. Arus. Ini hidup manusia. Arus pertama, yang di permukaan, itu arus manusia kita ini. Manusia yang kelihatan ini manusia. Manusiawi. Begitu kita lahir baru, makanya kalau Anda nggak lahir baru nggak bisa, ya. Lahir baru mesti penuh Roh Kudus juga. Kalau nggak penuh Roh Kudus nggak bisa. Makanya kalau Anda belum Roh Kudus, datang ke MK ngomong, doain saya dong, baptis dengan Roh Kudus, oke? Kalau Anda ngalami ini adalah arus rohani, roh, ya, yang manusia. Nah. Orang Kristen yang lahir baru, itu yang dilihat sebetulnya bukan yang di sini lagi, yang di luar. Enggak. Ini hanya hidup manusiawi kita. Orang Kristen yang lahir baru, semua tergantung dari yang rohani ini sebetulnya. Jadi, yang di luar ini hanya ngikuti sebetulnya yang di dalam. Apapun yang dialami oleh manusia roh ini, akan langsung berakibat kepada manusia luar kita, hidup sehari-hari kita. Kalau ininya nggak tumbuh, yang dominan yang luarnya. Ini yang membuat kita hidup seperti manusia yang manusiawi dan duniawi. Tapi kalau ininya makin kuat, ini makin rohani, ini makin dominan. Harusnya ini yang dominan, saudara. Nah, di sini manusia kenal hukum yang hukum alam. Ini hukum alam. Atau hukum dosa. Sehingga, ya, kita kan harus jaga tubuh kita. Oke? Kalau pas hujan ya jangan sengaja hujan-hujanan.
Itu karena fisik tubuh kita ini masih terikat hukum alam, hukum dosa. Tapi ini harus makin lama makin kuat. Kalau ininya begitu kuat, Anda akan ngalami terbebas bahkan dari hukum alam. Contohnya, Yesus jalan di atas air. Ayo, sekarang hukum alam. Berat jenisnya kan berat jenisnya lebih berat manusia toh. Harusnya kan tenggelam. Betul nggak? Tapi karena ini alam rohnya kuat. Ini ada iman, ada segala macam itu di sini, ya. Ini makin kuat, makin dominan. Waktu Petrus ininya dominan, tubuhnya ngikuti yang di dalam, betul nggak? Tenggelam nggak Petrus? Enggak. Jalan di atas air. Waktu dia lihat ombak begitu, terus sadarnya menguasai dia lagi, tiba-tiba ininya mengecil, ininya dominan, tenggelam dia. Teriak, Tuhan tolong. Kan begitu. Ketakutan misalnya. Ketika mereka naik kapal di Danau Galilea, nanti yang mau ikut ke Israel bisa lihat Danau Galilea. Makan ikan Petrus. Promosi saudara. Ini yang beri tiket murah. $825 sampai Tel Aviv. Oke, nah. Ya. Mereka di Danau Galilea. Waktu kapalnya hampir tenggelam karena ombak. Karena yang dominan manusiawi mereka. Ya kan? Manusiawi mereka takut, teriak-teriak. Yesus yang dominan, manusia rohnya. Ngerti? Manusia roh begitu dominan, lalu kemudian dia tidur. Itulah sebabnya saya baru mengerti. Yesus itu nunggu 30 tahun, saudara. Sepertinya nggak ngapa-ngapain. Tapi dalamnya itu tumbuhnya luar biasa. Injil berkata makin kuat rohnya. Jelas itu. Akhirnya dominan di sini. Saudara tidak akan bisa hidup dalam kasih karunia. Minimal sekarang konsepnya sudah ngerti ya. Kalau inimu tidak dominan juga. Mujizat itu dari sini semua. Nggak mungkin dari sini. Nah, sekarang saya beri gambaran lah kasih karunia begini. Apakah di sini nggak ada Tuhan? Ya ada. Allah memberi berkat juga kepada orang berdosa, betul nggak? Matahari, hujan, semua kan terima berkat. Nah, berkata dengan susah payah, dengan berpeluh kamu cari rezekimu. Artinya, kalau kamu cari sungguh-sungguh berpeluh, kamu nanti dapat. Makanya orang dunia kerja keras, cerdik licik, bisa ngumpulin duit dengan kelicikannya, bisa. Tapi itu harus dibayar dengan hidup mereka. Tuhan berkata ada alternatif di sini. Nah, contoh paling gampang begini. Di Alkitab diceritakan orang yang 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Ingat saja tadi, ya. Itu kan Alkitab berkata begini. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun, ini malaikat bukan setan. Malaikat Tuhan turun, menggoncangkan airnya. Dari Tuhan, dia berikan kesempatan berkat, goncang. Siapa yang bisa masuk pertama, apapun juga penyakitnya, sembuh. Oke? Sekarang bagian orang pada umumnya adalah berjuang untuk jadi yang pertama. Dunia itu kan gitu kan, saudara. Allah sediakan bumi semua dengan kekayaannya. Siapa yang jadi yang pertama, dia akan nikmati yang paling banyak. Betul nggak? Orang sekolah kan kepengen jadi nomor 1, ranking. Mau anaknya dicekoki jamu, cekoki obat, ranking. Guru disogok, disuntik, ranking. The best. Itu obsesinya orang tua. Anak ditekan-tekan. Saya kalau lihat sekarang ini banyak anak jadi korbannya orang tua. Saya di Singapura ya. Habis saya doain banyak orang. Allah kerja jamah mereka. Sebagian holy lover, geluntungan, macam-macam. Sudah kesal saya mau duduk lagi ngambil Alkitab mentanya istri saya. Ada anak umur berapa ya? 9 mungkin. Anak sekesia mungkin. Kecil. Kecamatan, kurus. Katanya saya, bahasa Indonesia ini sepatah-sepatah. Ngomong pakai bahasa Inggris. Katanya saya, Pastor, can you pray for my father that he can be a child of God again? Saya ngerti tinggal minggat bapak ini, saudara. Bayangin. Hati saya biuk hancur. Tak jahit sembahyang.
ben sehati bahasa Inggris sembahyang picah cilik saudara. Inggrisnya lebih apik saka aku. Cilik cah Yesus begitu sembahyang bahasa Inggris. Wah, setiap kali ketemu dia enggak kuat saya. Sama banget. Satu kali saya ke kamar mandi mau buang air kecil. Dia podo juga rupanya. Sebelah. Hai pastor. Waduh. Lemes saya. Makanya nek milih judul, Tuhan suruh milih saudara. Dan tidak untuk sing koyo ngene kok ngene repot. Duwe anak ditinggal bapake sak gelem-gelem ya. Amen saudara. Dan ada nek kawin sing genah, saya bilang. Anakmu jangan pun punya anak-anak dia 5-6, punya anak 5-6 ora karo-karuan. Kawin sing genah, ndak rasa kawin saudara. Daripada nyusah kayak orang. Untuk apa harus lahir satu bayi lagi untuk sengsara hidupnya? Kalau Anda mau rak karuan, rak karuan sendiri gitu. Jangan menghasilkan orang untuk disusahin karena urip kayak gitu. Ya. Para bapak, tanggung jawablah dengan baik. Amen. Nah, gitu. Wah, susah. Sekarang mana tadi saya? Oh, kolam Bethesda. Terus ini. Nah, apa saudara? Kita masih punya banyak waktu. Yesus belum datang, saudara. Saya mesti perlu jelaskan ini banyak, saudara. Pelan-pelan. Oke. Ini kolam Bethesda. Jadi sekarang orang harus berjuang dari yang pertama, betul ya? Untuk bisa masuk. Ini kan gambaran dunia kita ini kan. Kan beri berkat kayak minyak, kayak tambang emas, kasih apa, kasih lautan, kasih macam-macam. Orang mencoba berlomba dari yang pertama. Yang paling, supaya dapat bagian yang paling bagus. Ya kan? Ada orang 38 tahun sakit. Indikasinya lumpuh. Geletak. Yesus datang. Ini orang geletak. Puluhan tahun di kolam. Lihat berkali-kali goncang. Katanya, maukah engkau sembuh? Tuhan kalau itu goncang ini. Omongannya gitu kan. Podo kita. Piye sembuh? Wah aku raiso mlebu kono. Kedisikan wong kan begitu. Piye? Kan mesti gitu kan pertanyaannya. Podo MK hari ini. Gimana? Piye? Pertanyaan begitu kan. Jadi gue simple. Oke, kamu gagal. Kamu gagal untuk kamu jadi yang the best. Dapat itu kamu bisa nggak? Nggak bisa Tuhan, nggak bisa Tuhan. Dia tawarkan alternatif. Gampang, angkat tilammu, berjalan, pulang. Jalan saudara. Detik itu dia bilang, malaikat menggoncang, menghorak karmu. Aku ikut Yesus, ngadek pokoknya. Kan begitu kan? Itu kan alternatif toh. Nah sekarang enak orang Kristen. Anda bilang aku bukan orang paling pinter, tak apa-apa. Tapi kan aku hidup dari anugerah. Orang berjuang, aku harus jadi harus begini. Ya dunia begitu memang. Itu alternatif yang Tuhan berikan, nolong manusia. Kamu mesti berjuang keras, berupaya untuk bisa begitu. Tiba-tiba dia bilang, maukah engkau sembuh? Nah piye? Gitu kan. Saya bilang, gampang, angkat tilammu, jalan. Kok percaya saudara? Dia angkat, jalan. Kukut-kukut kasornya 38 tahun diangkat, jalan. Sembuh. Itu kan anugerah. Ya kan? Yang dari situ kan dari Tuhan juga. Tapi itu untuk pergumulan digoroyan orang dunia. Nanti dia bilang, ayo royokan terus. Besok malaikat mau goncang mau tidak, orang urusan aku. Ini ada jalur lain. Inilah jalur kasih karunia. Masa enggak kepengen hidup ini? Ya, saya enggak tahu kalau enggak kepengen. Saya enggak tahu. Susah hidup di dunia sekarang susah. Dolar berapa hari ini ya? Ya susah. Kita bisa ngerti ya. Ini, nah balik ke sini. Makanya ini itu bukan barang sambilan, saudara. Ini serius. Anda tidak bisa tangkap yang bising, tidak bisa tumbuh, tidak bisa kuat. Ini berat. Kenapa? Oke, nah sekarang saya beri contoh. Sejak kita lahir baru, atau begitu jadi anak Tuhan, umat pilihan Allah, yang penting itu yang di sini. Ini nggak beres, ininya ikut nggak beres. Gitu ya. Sekarang buka Hakim-Hakim pasal 3. Lihat mulai ayat 7. Kita lompat-lompat ya supaya waktu kita cukup. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Oke, ini kan kejahatan di alam rohnya, di rohaninya. Ya kan saudara?
ngatur pemerintahannya, hubungan luar negerinya, diplomatiknya, nggak ada perubahan. Yang di sini nggak ada perubahan, ngatur negara, caranya apapun nggak ada perubahan. Yang di sini kacau. Ngerti saudara? Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Aneh kan? Ininya ruwet, ininya kena akibatnya. Kalau kita berpikir secara manusia, kenapa kok kita bisa diserang? Oh, tentaranya kurang latihan. Oh, karena apa? Karena apa? Ya bisa. Anda telaah di sini. Muncullah berbagai ilmu itu, psikologi, sosiologi, gigi, itu macam-macam itu. Tapi Alkitab mengajar, karena Allah bangkit, murkanya, taklukkan mereka, kena yang di sininya. Karena ruwet yang di sininya, rusak yang di rohaninya, kena di jasmaninya. Saya lihat pada ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lihat, karena yang di sini terganggu, di sininya kacau balau, yang di luarnya kena akibatnya. Anda mau hidup dalam roh, dalam kasih karunia, Anda harus perhatikan betul hidup dan hubunganmu dengan Tuhan. Ini nggak jalan, saudara. Ini hanya akibat, yang di luar itu hanya akibatnya aja. Tapi sumbernya dari yang di dalam ini. Lihat lagi, pasal 4 ayat yang pertama dan kedua. Setelah Ehud mati, maka orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lihat, jahat terus kena di sini. Jahat kena di sini. Jahat kena di sini. Ngatur negaranya sama, undang-undangnya sama. Misi diplomatiknya sama, mungkin tentaranya latihannya sama. Tapi begitu yang di sini kena, ininya kena akibatnya. Kalau kita berpikir secara duniawi, secara manusiawi, kita akan ribut ngurus yang di sini, saling nyalahkan. Tapi orang rohani, apapun yang kita alami, sebetulnya harus kita berseru kepada Tuhan. Dan lihat dan cari Tuhan. Makanya kemarin saya bilang, waktu Anda jalan, dari minggu lalu masih ingat ya, waktu Anda jalan ketemu problem, jangan usaha dongkel ininya, saudara. Anda cari Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena jalanku serong, sehingga kebentur problem, atau Tuhan mau didik aku lewat cara ini? Oke, kalau didik, bagian apa? Kesabaran atau apa? Tetap kita ngatasi secara manusianya, secara wajar. Tapi bukan karena pengatasan manusia kita membuat ini berhasil. Sambil diatasi luarnya, dalamnya Anda cari Tuhan. Sampai kau ketemu problem ini karena apa? Tuhan bilang, aku mau kamu sabar. Sabar. Aku mau kamu belajar soal ini, belajar soal itu. Cari Tuhan, tanya Roh Kudus, caranya ngatasi ini. Nanti dia ngajari, oh begini. Tiba-tiba waktu kau kerjakan dalam ketaatan, hilang sudah. Besar adalah itu dongkel, ayo dongkel, kurang kuat, tundang nongong. Lalu berharap kepada manusia, kena kutuk. Buka Matius 23. Matius pasal yang ke-23. Sudah pernah saya bacakan ayat-ayat ini, tapi saya mau ulang lagi buat saudara. Matius 23, ayat 25 dan 26. Matius 23, ayat 25 dan 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan apa? Bersih. Dalamnya bersih, luarnya apa? Bersih. Jadi yang bersihkan yang mana? Dalamnya. Nanti otomatis luarnya akan bersih. Pasti.
Kalau kita mengatasi luarnya, percuma. Karena ini hanya ekspresi dari yang di dalam kita. Ngerti saudaranya? Nah ini yang penting. Nah, banyak orang kacau soal tindakan. Kita harus bagaimana? Apa tidak boleh berbuat sesuatu? Ya boleh. Tapi tindakan kita itu harus merupakan ekspresi dari yang di dalam ini. Bukan dari kemauan kita sendiri. Teruskan lagi. Matius pasal 15. Kita lihat dulu beberapa ayat supaya lebih jelas. Matius 15. Coba lihat mulai ayat pertama lah supaya tahu konteksnya ya. Matius 15. Lihat ayat yang pertama. Matius pasal 15. Lihat pada ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lihat, ini orang agamawi selalu ngomongnya soal luarnya dulu. Tangan dibasuh segala macam. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Lihat, Tuhan mau hati, bukan luarnya. Percuma kita bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Allah. Dia mau hati, saudara. Makanya prosesnya adalah pengerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita izinkan dia kerjakan hidup kita, nanti akhirnya luarnya akan beres dengan sendirinya. Waktu dalam kita diberesin Tuhan. Oh, tapi ya Pak ya, semuanya tenang aja. Biarkan Tuhan kerjain hidupmu. Jangan berontak, ikuti dia terus, oke? Terus lagi, 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat mengetahuinya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang dalam jamban, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Lihat, dia berkata begini, semua dari sini. Ini najis, keluarnya najis. Jadi semua itu faktornya di sini. Jadi Tuhan berkepentingan mengerjakan manusia dalam kita. Roh Allah di dalam kita mengerjakan manusia batin kita. Kalau itu selesai, tiba-tiba semua itu selesai. Jadi semua problem itu hanya sarana Allah untuk membantu mempercepat pengerjaan manusia roh kita. Ngerti nggak? Begitu manusia roh kita selesai, tahap itu selesai, nanti alat-alat itunya hilang semua. Problem itu seperti kalau Anda ujian SIM mobil, itu patok-patok atau sepeda motor. Kalau Anda ujian tidak beli SIM-nya, itu patok-patok, saudara, yang hanya sebetulnya ini gopo Pak ujian kalau patok karena aku nggak lewat, itu hanya alat untuk menguji keterampilanmu sebetulnya. Sama, problem juga barang itu patok-patok itu jangan buat tendangi patoknya, percuma nanti ngadek lagi, saudara. Waktu itu ngeper. Sampai Tuhan berkata, cukup, kamu sudah terampil, nanti masuk fase berikutnya. Oh no, pasok ada lagi di situ, nanti ketemu menunggu Anda. Welcome. Itu lagi kan. Dunia itu kan kita kan nggak pernah bebas dari persoalan.
Satu selesai muncul lagi, tapi nggak apa-apa kan? Itu membuat kita, karena kita ngalami sukacita Allah, ngerti tujuannya, oh ini bagus, challenge, tantangan buat aku. Gitu. Nah, kita ngerjakan itu, kita ngerti tujuannya ini sebetulnya membantu aku untuk Allah ngerjakan manusia dalamku. Nah, sekarang saya menyimpulkan, ini mungkin terlalu berani saudara, tapi menurut saya ada kebenarannya. Orang bilang sesat saya nggak tahu lah, tapi saya pikir ada kebenarannya. Coba perhatikan begini ya, kenapa Allah perlu ngerjakan manusia dalam kita? Sebab kalau manusia dalam kita itu rapuh, tanpa pengerjaan kuat, ternyata kita nggak mampu diberi tanggung jawab dan kemuliaan itu nggak mampu. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Siapa? Begitu lahir, rohnya bagus, kasih kepercayaan loh. Taman Eden. Cuma diperintah satu aja. Ini yang satu ini jangan dimakan. Yang lain kamu habisin sampai kembung terserah. Bisa nggak mereka? Nggak mampu. Memang dalam Kejadian nggak pernah terjadi Allah membentuk roh mereka. Roh Allahnya itu tidak tinggal di dalam mereka. Jatuh akhirnya. Sekalipun tanpa nature dosa loh. Ngeblak. Apalagi kita. Lahir terus sampai dosa. Dosa nggak kita nih? Dosa. Karakternya sudah karakter dosa. Anak kecil itu kalau soal jelek nggak usah diajari saudara. Nggak perlu. Pinter dewe. Cum laude. Sing elek-elek itu. Nah di sekolah lo sing apik-apik susah. Ya kan? Coba mereka biarkan itu pinter soal kejahatan, ngapusi koncone, trik-trik itu pinter. Terus tiba-tiba profesor semua. Tapi soal baik, 1 tambah 3 berapa, Nok? 8. Oh, mudeng-mudeng enggak? Ngerti nggak? Itu kan nature kita begitu. Nah, nature-nya begitu nggak dikerjain lagi dalamnya, tambah rusak kan? Seperti kenyataan hari ini. Makanya Allah berkepentingan. Dia berkata begini, dia berkata begini. Semua itu kamu perlu makan, minum, pakaian, rumah. Dia berkata, itu dicari oleh orang-orang tidak kenal aku. Nah kamu kenal aku, dia berkata lain. Ini loh, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia berkata, Bapamu di surga tahu kamu butuh itu. Nanti semuanya ditambahin ke kamu. Dia bilang, aku gak keberatan. Cuma kalau semua itu akhirnya menyengsarakan kamu, mencelakakan, untuk apa aku beri? Makanya dia berkata, cari dulu dong kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kita didesak, Tuhan, aku perlu makan. Warteg. Orang Tegal, saudara. Singgo sekarang nggak ada Jakarta. Makan. Itu yang diurusi itu soal gitunya. Nah itu yang repot, saudara. Itu yang membuat kita ini piye-piye terus tuh karena ini loh, fokusnya masih di dunia ini. Nggak pernah mau mengerti ini prinsipnya. Padahal doanya Yesus Bapak kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti, jadi surga dulu, bumi dulu, saudara. Surga dulu. Seperti cerita anak yang hilang. Waktu anak itu bertobat, dia berkata, Bapak aku berdosa terhadap apa? Surga dan terhadap Bapak. Jadi surga sih. Yang di atas dulu beres, penyelesaian sampingnya akan beres. Hidup kita sama. Anak yang tumbuh ini tumbuhlah di sini. Makin ini hebat kepercayaan Allah, makin besar, saudara. Pasti. Nah kesalahannya begini, ngelihat orang diberi kesaksian, diberi contoh, oh lah itu kan si A. Kan sopo aku ya, kayak sopo. Kan begitu ya. Ya sama anak Tuhannya, hanya tidak mau tumbuh ininya, gitu loh. Terus kita, oh itu kan dia kan, bukan. Memang kita berbeda. Sidik jari aja gak sama kok, saudara. Anak kembar kan cloning namanya. Lain kita kan bukan manusia cloning. Tapi ini loh masalahnya di sini. Bisa nggak kita ini tumbuh dengan Tuhan dalam manusia roh kita? Teruskan lagi ya. 2 Korintus pasal 10. Saya masih belum ngerti juga. Saya tidak tahu lagi, saudara. Artinya esok minggu tutupkan lagi. 2 Korintus pasal 10. Inilah. Saya beri kesempatan ini karena ini masalah penting. Anda kalau punya pertanyaan, saya beri waktu 2 hari sampai Sabtu pagi. Tulis kalau kantor. Tak bahas nih pertanyaanmu apa sebetulnya. Jadi kita nggak ada waktu tanya jawab malam ini. Tapi kalau Anda perlu ngerti, tulis. Saya mau kumpulin sampai Sabtu pagi. Jadi saya punya persiapan untuk minggu, saudara. Jawab, saudara. Oke. 2 Korintus 10, lihat ayat yang ketiga dan keempat. Paulus ngomong begini.
Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara apa? Duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dia bilang, aku tinggal di dunia, tapi aku tidak duniawi. 1 Korintus pasal 3 sekarang. Pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kalau Anda belum dewasa, ininya masih kecil, masih baby, bayi, yang tetap duniawi ini, manusiawi. Kalau masih duniawi berarti ininya memang belum dewasa. Belum bisa cukup dominan ngontrol hidupmu yang di luar ini. Ya, dia berkata begini. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Ini kan repot, untuk sekian lama jadi Kristen, tetap duniawi. Nah, ini kenyataan, saudara. Sebab jika di antara kamu ada yang iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kita ini di dunia, tapi nggak boleh duniawi. Kita ini manusia, nggak boleh manusiawi. Karena kita orang lahir baru, saudara. Oke, terus lagi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Itu kan cuma di sini. Paulus, Apolos itu kan kenyataannya yang penting bukan itu. Tetapi apa yang penting? Apa? Melainkan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dia berkata bukan soal siapa yang di luar ini. Yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kembali bolak-baliknya itu ke sini. Beri contoh lagi ya. Apa ya? Paling bagus ya. Banyak sih, saudara. Bingung sampai aneh. Itu harus jadi ini loh, kayak hidup kita, hidup dalam roh itu mesti begitu. Kalau enggak bisa, kita enggak pernah bisa nembus lah. Kalau enggak bisa nembus, Anda kerja kayak orang manusia ini, kutubnya berat sekali, setengah mati. Makanya dunia goncang, kita ikut goncang, dunia ruwet, ikut ruwet. Saya bilang mestinya enggak boleh begitu. Tapi kan memang kita harus tumbuh ya. Tapi jangan terlalu lama lah, saudara. Jangan ambil waktu terlalu lama. Ini sedang masa percepatan semua. Kalau enggak nanti kita ketinggalan. Ya. Oke lah, saya harap Anda mengerti itu. Nah, seperti apa orang itu dalam roh itu ya? Coba buka Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Ini bagus sekali. Coba lihat pada ayat yang ke-17, 18, 19. Dia berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi dia bilang sekalipun yang di sini itu nggak ada apa-apanya. Dia berkata, aku beria-ria karena Allah. Ini orang rohani. Ya. Jadi moodnya itu bukan karena di sini. Gue kayak moodnya seneng, happy. Gak ada problem, wah seneng. Semua halo. Tiba-tiba jadi ceria sekali. Gue tintek, moodnya jadi buruk, saudara. Kabeh itu aja itu kan nopo, delok mentang-mentang ini motor, ini delok macam itu. Geger, moodnya tergantung dari luar. Tapi orang seperti Habakuk, dia hancur semua pun. Tapi aku beria-ria di dalam Allah.
Amen. Dia berkata, damai sejahtera, peace I give to you. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. My peace I give unto you. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ketika gelombang di luar begitu tinggi, dalamnya tetap peace. Itu loh manusia dalam roh. Pada waktu Anda makin tumbuh dalam Tuhan, engkau akan berkata yang sama. Aku tidak ingin yang lain kecuali Tuhan saja. Aku tidak butuh yang lain kecuali Allah saja. Di bumi ini tidak ada lain yang aku ingin kecuali Engkau ya Tuhan. Kalau itu sampai kepada saudara, ini majulah. Tiba-tiba semua yang engkau inginkan di sini tiba-tiba tung. Kalau aku di dalam engkau dan engkau dalam aku, mintalah apa saja akan diberi. Istri 3 Pak, tidak bakal Anda minta. Yakin saya. Karena engkau ketemu Tuhan. Semua yang najis, yang kotor, yang brengsek tidak ada lagi dalam hatimu. Wishmu hanya keinginan yang murni. Dan saya beritahu, hidup dengan Tuhan paling menggairahkan. Tidak membosankan sama sekali. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama.